Bab 2569 Game of Tao. Malam dicentang pas damai dan damai. Di luar rumah besar, ada sosok menjulang. Semua menahan napas, dan dalam kegelapan, mereka bisa melihat sepasang mata tua layu, bersinar dengan cahaya hutan yang dingin, benar-benar seperti setan malam. Selain itu, banyak orang yang duduk di warung teh dan kedai wine. Saat minum teh dan minum, mereka secara tidak sengaja akan melirik ke arah mansion, seolah menunggu seseorang keluar. Menunggu siapa? Dia menunggu Ye Chen. Roh batu kecil itu telah berada di dalam selama 4 hari, dan belum ada tanda-tanda akan keluar, membuat orang berpikir bahwa dia akan bersembunyi seumur hidup. Mereka sangat berdedikasi pada pekerjaan mereka, dan karena Suantian Senti, mereka bahkan tidak tidur. Mereka tidak tidur, gitu pula Ye Chen. Kandangnya berada di bawah sinar bulan, dan keduanya sudah duduk satu demi satu, tanpa memindahkan bidak catur, dan Dao Yun selesai terlebih dahulu. Tuanmu tidak asli. Aku datang jauh-jauh untuk menemui perampok itu, dan kamu tidak meneleponku untuk mengobrol, kata Ye Chen, menamparkan dengan ringan, dengan santai. Tuan telah menyatakan dirinya, saya tidak tahu kapan dia akan bangun. Tubuh yang kacau itu tersenyum, memegang bidak putih dan duduk, dan Dao Yun secara alami terbentuk dalam gerakan tangan dan kakinya, dan semua mereka diukir ke dalam bidak catur. Ye Chen tersenyum, dan melahirkan seorang putra lagi. Dia telah memutuskan untuk menyebut dirinya Kaisar. Dua dunia langit dan dunia bawah berbeda dari surga. Mereka memiliki kekuatan pengangkatan diri Kaisar, yang dia kenal sejak di dunia bawah. Tubuh kacau tersenyum acuh tak acuh, dan melambaikan tangannya. Halaman kecil itu sunyi, dan permainan Tao perlahan dimulai. Siapa sangka ketika tubuh suci kuno dunia manusia dan tubuh kacau dunia surgawi bertemu lagi, itu akan menjadi pemandangan bermain catur, berbicara dan tertawa seperti dua teman lama. Tapi catur mereka sangat luar biasa. Halaman kecil berubah karena dua arah, kadang penuh musim semi, kadang turun salju lebat, kadang pohon tua layu, kadang bunga dan tanaman subur, dan itu memainkan pergantian 4 musim. Ini adalah permainan yang luar biasa, papan catur seperti langit dan bumi, bidak catur seperti segalanya, hitam dan putih, bersama dan satu ke bawah, satu bidak bersaing untuk supremasi di papan catur persegi. Saat ini, jika ada orang luar di sini, mereka akan tercengang jika melihatnya. Ini bukan papan catur. Setiap pohon dan setiap pohon seperti kesegaran, dengan spiritualitasnya sendiri, dipenuhi dengan jejak agregat Tao menguraikan semua makhluk hidup. Dan Ye Chen dan tubuh yang kacau, tampaknya mereka bukan manusia, tapi dua pencipta, yang menggambar segala sesuatu, menunjuk negara, dan menggambar papan catur ke negeri dongeng abadi. Tiba-tiba, salju turun dengan lebat di dunia, dan salju beterbangan di halaman kecil, mewarnai rambut panjang kedua orang itu menjadi putih, dan ketika salju putih menghilang, semuanya tumbuh kembali. Pohon buah yang layu menumbuhkan tunas baru dengan cepat terlihat dengan mata telanjang, dan bunga-bunga bermekaran dengan bangga, menambahkan sentuhan hijau pada dunia. Ini, Taoist Tai datang, melihat pemandangan ini, dia tertegun. Ye Chen dan tubuh yang kacau terlalu halus, matanya kabur. Dia selalu merasa bahwa kedua pemain catur itu tidak ada di dunia. Tapi dalam ilusi, dia ingin masuk, tapi terhalang oleh jalan. Siapa dua orang ini? Tai melihat dari kejauhan. Dia sangat terkejut, cara tertinggi membuatnya terengah-engah, dan dia ingin merangkak turun. Dia abadi di istana surga, dan dia tahu segalanya tentang alam surga, tapi dia tidak mengenal kedua orang ini. Yang satu adalah roh batu, yang muncul entah dari mana, dan memiliki kekuatan tempur yang menakutkan, sementara yang lain adalah lebih misterius, dan semuanya kacau sejauh ini, belum terlihat wajah aslinya. Alam surga, harimau berjongkok, naga tersembunyi. Taoist Tai menarik napas dalam-dalam, bahkan bermain catur sangat misterius. Dia memainkan segalanya. Dia kaisar semu dari dunia peri atas, bahkan tidak memenuhi syarat untuk menonton. Ye Chen dan tubuh yang kacau tidak tahu tentang kedatangannya. Mereka semua dalam permainan catur. Satu gerakan adalah satu gerakan, dan satu gerakan,
putih dan hitam berselang-seling, seimbang. Musim semi, musim gugur, musim dingin, dan musim panas masih berubah, tapi keduanya abadi dan tetap tidak berubah. Saya tidak tahu berapa lama permainan Tao ini berlangsung, mungkin 3 sampai 5 hari, tapi halaman kecil di mata Tai telah mengalami perubahan musim. Ratusan tahun telah berlalu, dan bahkan bunga, tanaman, dan pohon kuno di pelataran diselimuti debu waktu. Menyaksikan berlalunya waktu, menghadapi sinar bulan, tubuh yang kacau menjatuhkan anak lain. Ketika bidak jatuh, papan catur berdengung, tidak peduli bidak putih atau hitam, semuanya berubah menjadi energi Dao dan menghilang antara langit dan bumi, hanya menyisakan suara halus dari Dao bergema di seluruh alam semesta. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan tubuh kekacauan juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Permainan catur, kontes Taoisme, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Permainan catur sudah mati, dan ditakdirkan untuk menjadi seri. Di tahun-tahun lain, kamu dan aku masih bertarung. Tubuh yang kacau itu bangkit, selangkah demi selangkah, dan berubah menjadi kekacauan. Di halaman, hanya Ye Chen yang tersisa. Jika ada dewa dan manusia di sini, mereka harus memberinya acungan jempol. Kaisar ke-10 dari Great Chu mahir dalam piano, catur, kaligrafi, melukis, dan tipu daya. Ada pelaku kejahatan di mana-mana. Ye Chen mengambil guci. Permainan selesai, tubuh yang kacau hilang. Tapi dia masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Dia tidak dapat mengambil kekacauan tubuh. Dan tubuh yang kacau tidak bisa menjatuhkannya. Untuk sesaat, dia benar-benar ingin menemukan Zhao Yun dan Yao Qi. Dan masing-masing dari mereka akan bertanding. Apakah mereka dapat membedakan antara yang kuat dan yang lemah? Dan apakah akan ada keberhasilan atau kegagalan dalam kompetisi Tao? Di luar halaman, Taois Tai akhirnya masuk, melirik ke arah di mana tubuh yang kacau itu menghilang. Lalu menatap Ye Chen, dan bertanya dengan ragu, yang tadi, dari mana asalnya? Seorang teman lama. Ye Chen juga berdiri. Miring. Tai tidak bertanya, tapi sorot mata Ye Chen berubah lagi, bahkan sedikit lebih kagum. Roh batu kecil ini, apakah pemahamannya tentang Tao telah mencapai puncak Tao? Ini hanya alam kehampaan roh. Jika dia menjadi kaisar semu di masa depan, surga tidak akan terkalahkan. Di sini, Ye Chen telah meninggalkan mansion. Penampilannya membuat mata orang-orang dalam kegelapan menyala. Setelah menunggu waktu yang tidak diketahui akhirnya tiba. Cahaya berapi-api di matanya lebih terang dari bintang-bintang di langit berbintang. Tunggu, aku menemukan bintang jahat. Tai melihatnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak perlu melihat. Dia tahu bahwa bagian luar centang pas akan berlumuran darah malam ini. Pemahamannya tentang Tao sangat tinggi. Di sini di dunia Sanxian, di mana kultivasi ditekan, tidak ada yang menjadi lawan Ye Chen, dan mereka akan musnah tidak peduli berapa kali mereka pergi. Di luar kebiasaan, Ye Chen menginjak kehampaan, berjalan sepanjang jalan seperti taman satai, tenggelam dalam sekelompok gunung, mengenal dirinya sendiri seseorang mengikutinya, dan dia tahu bahwa ada beberapa dari mereka, dan gunung yang dia masuki adalah sebuah makam yang dia pilih dengan hati-hati untuk para penjara itu. Benar saja, ketika Fang memasuki pegunungan, dia melihat seseorang lewat menghalangi jalannya. Itu adalah seorang pria berjubah hitam. Di mata Ye Chen, wajah aslinya tidak terlihat. Di si Fang orang tua yang ingin membeli besi Dewa Suantiannya ingin melakukan bisnis pembunuhan dan perampokan. Serahkan besi ilahi, dan biarkan kamu hidup dan mati, kata lelaki tua itu dengan ringan. Kamu bisa mendapatkan besi Dewa Suantian di alam roh kosong. Suara kedua terdengar, dan 7 atau 8 sosok melompat keluar, semuanya orang suci tanpa kecuali. Menarik untuk mengubah batu menjadi roh. Lebih banyak orang keluar, dan pria berjubah hitam di air jernih tertawa menakutkan, seperti mimpi buruk terjerat, dan mengepung Ye Chen di tengah, siap untuk membunuh seketika. Juga siap merampok besi dewa dengan orang lain. Pertempuran yang sangat besar, aku benar-benar memikirkan generasi muda. Ye Chen tersenyum santai, dan melirik, ada 3 atau 2 orang. Dia pernah melihat mereka sebelumnya, dan mereka berasal dari si Fang.
Dia mengerti. Tidak heran para penjudi bersikeras memotong batu di bengkel batu. Ternyata ada jembatan seperti itu di belakang. Dan ketika mereka melihat harta karun yang besar, mereka akan membunuh orang dan membelinya. Ini adalah tokoh hitam. Bawakan besi dewa. Pria tua di seberang tidak sabar, dan dia mengambilnya dari udara dengan telapak tangannya. Ada terlalu banyak orang yang menatap Senti. Mata Ye Chen menghina. Dia langsung mengelak, dan membalikkan lelaki tua itu dengan tongkat. 9 dewa keluar. Dan sebelum lelaki tua itu bisa menstabilkan sosoknya, para dewa menembus lautan dewa dan dimakamkan di tempat. Lelaki tua itu tertekan. Dengan sepasang mata tua yang mendung, terukir ketakutan dan ketidakpercayaan. Apakah lelaki tua ini sedang ditipu? Diberikan waktu sedetik oleh kekosongan roh. Sangat kuat. Wajah orang-orang di sekitar tiba-tiba berubah. Seorang suci dibunuh secara langsung. Betapa menakutkannya roh batu kecil ini. Tidak heran dia gitu tak kenal takut. Ayo pergi. Semua orang bahkan tidak memikirkannya. Mereka semua terbang bersama. Ye Chen terlalu aneh. Dia bisa membunuh lelaki tua itu secara langsung. Dan dia bisa membunuh mereka dalam hitungan detik, tidak peduli seberapa keras dia melakukannya. Itu, dia akan mati secara mengenaskan. Bab 2570 undangan saya. Ayo pergi. Ye Chen berkata dengan dingin, mengangkat kakinya melintasi langit, mengayunkan tongkat, dan seorang suci diledakkan di tempat. Kedua orang suci dan orang suci ketiga adalah paling sengsara. Dia ingin terbang ke langit untuk melarikan diri, tapi diinjak-injak menjadi tumpukan abu terbang oleh tendangannya di udara. Dominasinya membuat ekspresi keabadian berubah lagi. Jelas, roh batu kecil ini tidak mau berbaik hati. Lihatlah postur ini, itu untuk menghancurkan mereka. Bekerja sama untuk menekan. Si Fang abadi mendesis dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan segel harta karun, yang merupakan prajurit suci. Nafas naga bertahan, seberat gunung raksasa, menghancurkan alam semesta hingga runtuh. Ye Chen bahkan tidak melihatnya. Dia dipukul dengan tongkat dan meledak. Yang abadi di Si Fang dibalas, muntah darah dan terbang di sekitar. Sebelum dia jatuh, cahaya abadi Ye Chen telah tiba, dan dia dibunuh di tempat kedua. Bunuh. Ketiga orang suci itu tiba bersama, dan masing-masing membuat segel, dan segera melihat 3 pilar tembaga kuno, dan ada susunan pola di seluruh langit, dikumpulkan ke dalam sangkar segitiga, menutupi Ye Chen. Ye Chen melakukan metode abadi, keluar dari sangkar, dan memukulnya satu persatu dengan tongkat, menjatuhkan jiwanya dari akalnya. Nyi. Teguran dingin datang dari kehampaan, dan satu orang menyatukan kedua telapak tangannya, mengaktifkan kekuatan gaibnya, dan mengeluarkan petir perak, yang jatuh dari langit, membawa kekuatan nirvana, yang mampu memotong gunung dan laut. Sayangnya, Lei tidak berguna bagi Ye Chen. Kaisar ke-10 Dacu disambar petir sepanjang jalan, dia sudah memiliki kekebalan. Targetnya, bunga darah yang indah, sangat halus dan indah di bawah sinar bulan. Mati. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang bergegas maju, dengan ekspresi garang dan wajah ganas, atau merapalkan mantra abadi, atau senjata kekaisaran, atau mengaktifkan susunan pembunuhan, dan teknik rahasianya luar biasa, membanjiri langit. Namun, sebelum serangan menghantam Ye Chen, alam semesta membeku. Untuk sesaat, langit dan bumi penuh dengan bunga dari sisi lain. Ye Chen yang memikirkan keabadian, dan dia diam sejenak. Engah, engah, engah. Cahaya darah tiba-tiba muncul, dan sosok itu tertusuk, dan bunga darah mekar dengan bangga. Ah! Jeritan tidak ada habisnya, dan ratapan juga bergetar. Mata semua orang dipenuhi dengan kengerian dan ketakutan saat ini. Sebuah batu kecil di alam roh kosong memiliki pemahaman Tao yang tinggi. Jika Anda membaca dengan benar, momen sebelumnya adalah hukum waktu. Di kehidupan selanjutnya, jangan main-main dengan orang yang tidak seharusnya. Diiringi dengan kata-kata dingin, Ye Chen turun dari langit dan muncul seperti hantu, seperti raja yang datang ke dunia, memandang dunia ke bawah. Adegan setelah itu cukup berdarah. Berdiri di luar gunung dan melihatnya, orang dapat melihat puncak gunung runtuh satu demi satu. Di malam hari, dewa pembunuh tanpa ampun membunuh di dalam, meratap dengan mengerikan.
Kabut darah merah beterbangan di seluruh langit, menutupi langit berbintang yang luas, bahkan cahaya bintang semuanya berlumuran darah. Saya tidak tahu kapan, hanya untuk melihat Bang musnah. Melihat gunung lagi, sudah ada mayat di mana-mana. Ye Chen memegang batang besi berlumuran darah dan mendorong ke arah orang terakhir selangkah demi selangkah. Dia adalah seorang abadi dari Sifang, dan satu-satunya yang selamat di antara orang-orang ini. Dia menyeret tubuhnya yang berdarah, tersandung ke belakang, sampai dia mundur ke kaki gunung, dan akhirnya stabil. Tetap bugar. Tuanku adalah Pangeran Surga ke-8. Sifang abadi mendesis, wajahnya pucat, dan ekspresinya juga ketakutan. Dia tidak bodoh, dan keluar dari belakang panggung, berniat untuk mengintimidasi Ye Chen dengan imbalan secercah hidup. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia mengangkat tongkatnya dan menjatuhkannya. Engah. Darah mekar, dan orang itu menghilang dalam sekejap. Apakah Anda bercanda? Apakah menakut-nakuti berhasil untuk Ye Chen? Jangan katakan itu kamu. Bahkan jika Pangeran ke-8 Pengadilan Surgawi datang sendiri, dia akan tetap ada di sana. Sejauh ini, semua pembunuh dan pencuri telah dimusnahkan. Jalan Huang Quan tidak sendirian. Pembunuhan yang disebabkan oleh sepotong besi ajaib, berdarah, bayi tidak terburu-buru. Dihancurkan oleh sebuah grup. Ye Chen merobek pakaian berdarah itu, berganti menjadi jubah tahu baru, dan dengan jentikan tangannya, semua tas penyimpanan yang berserakan dan senjata sihir yang rusak dikumpulkan, dan inti dari semua senjata itu diintegrasikan ke dalam jarum Dinghai Shen. Selanjutnya, saatnya menghitung rampasan. Kelompok orang ini semuanya sangat kaya, ada banyak batu surgawi, tidak ada kekurangan pil, gulungan rahasia dan alat sihir, dan sisanya adalah bunga dan tumbuhan eksotis, bahan bagi alkemis untuk membuat alkimia. Yang membuat Ye Chen mengangkat alisnya adalah di dalam tas penyimpanan, sebenarnya ada kartu undangan dari diskusi Huasan, yang disimpan di dalam kotak harta karun, sepertinya pemiliknya sangat menyukainya. Ye Chen menerimanya bersama, karena dia mendapat undangan, dia menyelamatkan dirinya sendiri dari kesulitan merebutnya. Diiringi dengan ledakan, gunung-gunung itu dihancurkan oleh telapak tangannya, dan berubah menjadi kuburan. Yang abadi yang terkubur di dalamnya semuanya berlatar belakang yang bagus. Sayangnya, mereka seharusnya tidak terprovokasi. Adapun Tuan Muda Ye, dia sudah pergi, langsung menuju ke Gunung Gua. Tidak lama setelah dia pergi, Taoist Tai muncul, memandangi gunung yang hancur, menyeringai dan mendecakkan lidahnya. Ada ratusan orang suci. Di antara mereka, ada banyak penekan yang ditekan oleh kehampaan spiritual, dan seluruh pasukan musnah. Rekor semacam ini sudah melawan langit. Pada saat ini, dia seharusnya bersukacita karena dia bukan musuh Ye Chen. Roh batu kecil itu terlihat tidak dapat diandalkan dan tidak tahu malu, tapi ketika dia membunuh orang, dia benar-benar kejam. Mereka yang telah membunuh Pangeran ke-8 akan mengalami kesulitan. Tai menghela nafas dan tidak bisa menahan rasa ngeri ketika memikirkan Pangeran ke-8 di Istana Surgawi. Putra bungsu Kaisar Langit juga yang paling dicintai, dan dia lebih dari sombong dan mendominasi. Dia bahkan mengatakan dengan kejam bahwa di dunia abadi atas, dia lebih suka menyinggung Raja Abadi daripada Putra Mahkota, dan dialah yang dia bicarakan. Tiba-tiba, cahaya peri putih datang dari langit. Jika Anda perhatikan dengan teliti, itu bukan cahaya peri, tapi sosok, mengenakan jubah tau putih, dengan rambut putih dan janggut putih, memegang pengocok debu di tangannya, dengan sikap abadi yang nyata, dan pola peri bintang 5 terukir di tengah alisnya. Dia, statusnya tidak sederhana, dia juga pejabat tinggi di surga. Surga menyebutnya Tai Bai Jinsing. Orang-orang seperti nama Dao, mereka benar-benar bukan putih biasa, dan Dao Yun benar-benar alami. Pejabat lama, kenapa kamu punya waktu untuk turun ke alam? Tai Yi meliriknya. Tai Bai tersenyum dan membelai janggutnya, pinggangnya diluruskan, ini diskusi Huasan. Dari mana kamu mendapatkan undangannya? Tai Yi mengangkat alisnya. Hadiah dari si Ming Xingjun. Tai Bai tersenyum, orang itu sangat sibuk. Dia mencari seseorang di seluruh dunia, dan dia tidak tahu siapa yang dia cari. Dia hanya berkata dia tidak punya waktu untuk pergi ke Huasan.
Jadi dia memberikan undangan kepada pejabat lama, orang ini wow. Keberuntungan pun tidak bisa dihentikan. Katamu itu menyebalkan. Guru Tai mendengarkan, menarik napas dalam-dalam, dan menahan keinginan untuk memarahi ibunya. Saat itu, untuk undangan ini, dia memberikan gitu banyak hadiah dan mempercayakan gitu banyak hubungan, dan kehilangan setengah dari harta keluarganya, dan baru kemudian dia mendapatkan undangan huasan. Siapa sangka ini sangat kuno, gitu mudah sepotong orang dibandingkan dengan orang itu menjengkelkan. Selain itu, dia sangat curiga bahwa Tai Bai Jinsing datang ke sini hanya untuk pamer, dan melakukan perjalanan khusus untuk mengganggunya. Jika dia pergi ke Huasan untuk membahas Taoisme, tidak perlu lewat sini. Sejak kita bertemu, senang pergi jalan bersama. Tai Bai tersenyum, pencuri yang tertawa itu sangat senang, apalagi melihat wajah Taois Tai yang menghitam, dia merasa cukup segar. Tetaplah di tempat yang sejuk. Tai mengutuk dan pergi dalam satu langkah. Lihat ini menendang lagi. Tai Bai Liu Yan mengikuti. Keduanya, satu di depan yang lain, menghilang ke dunia seperti cahaya peri dan cahaya ilahi.